Oke, bagus. Selanjutnya, oke, baik. Selanjutnya dari kelas 2 Ibu Hayan, kita turun ke bawah ya. Kita turun ke bawah ke kelasnya 2 Ibnu Haitsa. Mana 2 Ibnu Haitsa? Oke, lanjut ya. Kelas 2 Ibnu Haisam bagus ya. Kompak semangat. Lanjutnya dari kelas 2 Ibnu Hayan lanjut ke kelas 2 Ibnu Kasir. Mana Kasir? Oke, baik. Ada Palo ya, ada Palo, ada Alfian, ada mana Siva ya dan serta dan lain sebagainya. Oke, terima kasih anak-anakku semuanya kelas 2 yang Pak cintai dan Pak banggakan, yang hebat dan soleh. Oke. Anak-anakku semuanya sudah siap hari ini mengikuti pelajaran PAI bersama Pak Ubed? Sudah. Karena kemarin Pak Ubed memberikan materi tentang wudhu, yuk kita tepuk wudhu dulu ya. Masih ingat tepuk wudhu? Masih. Yuk, bareng-bareng ya, bareng-bareng kita tepuk wudhu ya. Siap? Bentar dulu. Oke, aba-abanya dari Pak Ubed ya. Kalau Pak Ubed mulai, berarti semuanya mulai ya. Oke, siap? Siap. Satu, dua, tiga, tepuk wudhu. Niat cuci tangan sambil Umur basuh hidung basuh muka, tangan sampai ke siku, kepala dan telinga, kaki ke mata, kaki ke mulut. urut. Oke, lagi ya, sekali lagi sekarang. Once more again. Tepuk wudhu. Cuci tangan sambil Umur basuh hidung basuh muka, kaki mata kaki ke siapa yang di sini yang wudhunya tidak tertib dan tidak urut, ada enggak? Ada enggak di sini? Dua, ada enggak yang wudhunya masih main-main, tidak tertib, tidak urut, ya, yang wudhunya cepat, ada enggak? Ada enggak? Enggak ada ya? Kelas 2 semuanya ya, wudhunya sesuai ya, tidak ada yang apa, tidak urut, apalagi tidak tertib ya. Kemudian sambil mengulas pembelajaran kemarin ya, wudhu itu apa ya anak-anak? Ada yang tahu wudhu itu apa? Wudhu itu apa ya? Ada yang masih ingat? Wudhu itu apa ya? Ada yang masih ingat? Ayo, halo. Cara bersuci untuk menghilangkan ya. Untuk menghilangkan hadas. Nah, wudhu itu merupakan bagian dari ibadah. Ya. Misalkan teman-teman sholat, ya mau sholat, jadi sebelum sholat harus wudhu dulu. Mau baca Quran, mau ya. Udah sholat ternyata kentut, berarti wudhu lagi ya. Tuh ya. Kemudian siapa yang hafal doa setelah wudhu? Ada yang hafal enggak di sini? Sebelum lanjut ke materi selanjutnya, siapa yang hafal materi doa wudhu? Doa setelah wudhu? Ada enggak? Oke, yuk bareng-bareng ya. Yuk bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Yuk bareng-bareng.
Doa setelah wudhu. Asyhadu alla Allahumma Waj'alni minal muttaqin. Oke, bagus. Barakallahu fikum. Buat teman-temanku semua. Ternyata bisa ya doa wudhu ya. Oke, selanjutnya teman-teman sudah disiapkan modulnya. Oke, kalau sudah disiapkan, sudah dibuka halaman 12. Sudah dibuka belum? Sudah. Kalau sudah dibuka, Sudah, Pak. oke, sambil share screen ya, share screen PPT-nya, oke ya, PPT. Ya. Sudah terlihat belum PPT-nya? Sudah. Oke. Anak-anak, hari ini memberikan materi tentang adab ya, belajar aktif izin ke belakang, Belajar agama Islam. Sementara Pak Wud matikan dulu ya, matikan dulu mic kalian semua ya. Nah, oke. Mohon maaf ya, Pak Opet sementara matiin dulu mic kalian biar Pak Opet ketika menjelaskan semuanya bisa mendengarkan dengan baik dan bisa memperhatikan Pak Opet dengan baik. Oke, hari ini kita akan belajar tentang adab atau izin ke kamar mandi atau ke toilet ya. Oke. Pasti kalian pernah izin ya ketika di kelas ataupun ketika sedang dalam kegiatan di ruangan, kemudian ternyata tiba-tiba teman-temanku semuanya merasa kepengen BAK atau BAB, maka sebagai umat muslim yang tentunya memperhatikan terkait dengan adab-adab, nah maka ketika kita mau BAK, BAB keluar, maka harus meminta izin terlebih dahulu ya. Misalkan kalau di kelas berarti minta izinnya sama bapak ibu gurunya ya. Kalau di rumah berarti minta izinnya sama bapak ibunya ya, uminya, abi uminya, ayah bundanya. Kalau misalkan ada kegiatan di luar, kemudian kegiatannya di dalam ruangan, berarti harus minta izin ke panitia. Pak, Bu, nah tentunya ketika kita mau izin keluar BAK maka harus izin dengan baik ya. Oke, contohnya apa? Kalau misalkan di kelas, siswa harus maju ya, maju menghadap gurunya. Tidak asal-asal Pak Upet, izin ke belakang, lari. Nah, enggak seperti itu. Tapi sesuai dengan adab, ya, yang pertama adalah siswa maju menghadap ke gurunya masing-masing, kemudian bilang, minta izin, Pak, Bu, bolehkah saya izin ke belakang atau ke toilet? Nah, sebelum Bapak Ibu gurunya mengizinkan, ya jangan lari dulu, ya tunggu gurunya jawab dulu, ya. Kalau gurunya sudah menjawab, berarti teman-teman sudah dibolehkan untuk keluar ke kamar mandi, ya. Tapi kalau gurunya belum menjawab, ya jangan keluar dulu. Misalkan Mas siapa ya? Mas ini, misalkan Mas Genza ya, Mas Genza mau ke kamar mandi, izin ke Pak Opet, Genza mau ke kamar mandi ya, terus lari. Nah, Pak Opet belum menjawab, udah lari. Nah, itu tidak boleh. Nah, kalau seperti itu, maka tidak baik. Yang baik adalah menunggu jawaban dari gurunya dulu. Oh iya, boleh. Silakan ya. Nah, kalau sudah dipersilakan oleh gurunya, maka silakan boleh keluar menuju ke toilet seperti itu ya. Nah, kemudian setelah selesai dari toilet atau selesai dari BAK ya, ingat ya,
masuk ke kelas lagi, jangan lupa mengucapkan apa? Mengucapkan apa ya? Mengucapkan apa ya? Salam. Mengucapkan apa? Salam ya. Oke, salam ya. Oke. Oke. Baik. Oke, bagus ya. Mengucapkan salam ya. Oke. Kemudian setelah mengucapkan salam, jangan lupa menghadap gurunya lagi. Ya, ingat-ingat. Setelah masuk ke kelas, kemudian bilang salam, jangan lupa menghadap gurunya lagi ya, gurunya masing-masing lagi ya. Tidak langsung duduk ya. Ya. Adab yang bagus adalah menghadap gurunya dulu ya. Bilang terima kasih ya. Menghadap guru yang masing-masing, kemudian bilang Bu Guru, Pak Guru, terima kasih. Nah, kemudian setelah ibu gurunya atau Pak Gurunya menjawab sama-sama, maka teman-teman boleh duduk kembali ya. Oke, yuk coba jawab lagi. Tadi adab ke belakang. Yang pertama apa? Boleh tulis di chat, boleh ya. Oke. Siswa maju menghadap siapa ya? Siswa maju menghadap siapa? Guru. Ya, bagus. Kemudian setelah maju menghadap guru, kita meminta izin sambil bilang apa ya? Pak, Bu, bolehkah saya izin ke toilet? Oke, bagus ya. Kemudian jangan lupa, jika guru belum menjawab, maka jangan ke belakang dulu ya. Oke, dengan santun, betul ya. Santun dengan sopan ya. Kemudian setelah guru mengizinkan teman-teman untuk ke toilet, maka teman-teman boleh keluar ya. Kemudian setelah dari kamar mandi, toilet, ketika masuk ruangan, mengucapkan apa ya anak-anak? Sama apa? Salam ya, bagus ya. Oke, good ya. Mengucapkan salam. Kemudian setelah mengucapkan salam, setelah itu anak-anak ngapain ya? Menghadap siapa ya? Menghadap gurunya lagi ya. Menghadap gurunya lagi. Nah, kemudian menghadap gurunya, kemudian anak-anak bilang apa ya? Bilang apa? Bilang apa? Bilang terima kasih, betul Ara. Bilang terima kasih betul sekali ya. Good. Nah, kemudian setelah teman-teman mengucapkan terima kasih ke gurunya, kemudian gurunya menjawab apa ya? Menjawab sama-sama dan boleh diperkenalkan duduk kembali ya. Good, bagus ya. Tentunya dengan bahasa yang sopan dan santun ya, atau bahasa yang baik ya, bahasa baik tidak dengan bahasa yang buruk ya. Seperti itu. Oke. Lanjut ya, Papi ke PPT. Silakan anak-anak fokus ke PPT ya. PPT. Nah. 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 Nah, adab izin keluar kelas. Nah, tadi sudah disampaikan sama Pak Obed. Saat izin keluar, siswa maju menghadap guru, minta izin. Nah, kemudian kalau sudah diizinkan, boleh keluar. Nah, saat masuk, jangan lupa mengucapkan salam, bilang terima kasih. Ya, kalau guru menjawab sama-sama, maka silakan duduk kembali ya. Oke, kemudian pada saat teman-temanku semuanya kelas 2 merasakan ingin BAK atau BAB, jangan malu-malu untuk meminta izin. Oke? Ya, jangan malu-malu untuk meminta izin ya. Enggak usah malu ya. Ya, tidak boleh ditahan-tahan. Kalau ditahan-tahan nanti jadi apa ya? Jadi penyakit ya anak ya. Jadi penyakit, maka
Ketika sudah merasakan ingin BAK atau BAB, maka sebaiknya anak-anakku semuanya segera minta izin kepada gurunya ya kalau di kelas ya. Paham ya? Ya, tidak boleh ditahan-tahan. Oke. Nah, kalau ditahan-tahan nanti jadi ngompol. Ada yang di sini masih ngompol tidurnya? Tidak. Tidak ada ya? Oke. Tidak ada, Pak. Tidak. Tidak ada, Pak. Alhamdulillah, barakallah ya. Oke, Tidak bagus. ada, Pak. Pak. Oke, bagus ya. Alhamdulillah, teman-temanku semuanya good ya. Oke, nah, kemudian kenapa kita tidak boleh menahan hajat? Terutama karena apa? Hukumnya makruh. Ketika sholat, nah pada saat sholat ya, kepada saat sholat, kemudian kita merasakan ingin BAK, ingin BAB ya, ditahan-tahan bangetnya. Nah, maka daripada kita sholatnya tidak khusyuk karena menahan mau BAK, mau BAB, maka sebaiknya sholatnya dibatalkan dulu ya. Kenapa? Yang makruh. Ketika sholat sampai menahan hajat. Nah, ada hadisnya. La sholata bihaudratit tu'ami wala wa huwa yudafi'ul akhbathani. Tidak ada sholat ketika makanan telah dihidangkan, begitu pula tidak ada sholat bagi yang menahan akhbasan. Akhbasan itu apa Pak Ubed? Akhbasan itu kencing atau buang air besar. Nah, kemudian nih yang perlu jadi catatan ya, yang perlu jadi perhatian anak-anak semuanya. Pada saat di kamar mandi ya, pada saat di kamar mandi, jika kamar mandinya masih penuh, masih ada yang memakai, kemudian kita menunggu, maka kita harus menunggunya dengan sabar. Nah, sabar. Apalagi, nah nih ya, yang tidak boleh dilakukan, mengintip. Ada yang pernah mengintip? Ayo, siapa? Ada yang pernah enggak? Ada yang pernah mengintip pada saat kamar mandi? Tidak ada ya. Nah, pada saat kita menunggu kita ke kamar mandi, maka kita tidak boleh mengintip ya anak-anak ya. Ih, siapa sih yang di dalam kamar mandi? Kok lama banget? Padahal aku udah kebelet. Ah, saya intip ah. Nah itu nggak boleh ya. Nah, nggak boleh ya, nggak baik. Dosa ya, itu. Apalagi main-mainan ya. Kemudian yang di dalam yang banyak jadinya berkurang. iya. Kemudian yang di kamar mandi juga jangan melama-lamakan ya. Kalau misalnya sudah selesai hajatnya, segera diselesaikan dan segera dibersihkan kamar mandinya lalu keluar ya. Kenapa? Untuk dengan yang lain. Seperti itu ya anak-anak ya. Oke. Matiin toh. Oke. Paham ya? Paham ya? Oke. Nah, ini juga ya. Kenapa? Nah, ini juga yang perlu jadi catatan lagi. Nah, jangan lupa ketika ke kamar mandi, jangan lupa untuk melipat pakaiannya. Ya, agar apa ya? Agar apa? Tidak terkena najis. Nah, tidak terkena najis. Nah, soalnya apa? Kalau pakaian yang kita pakai terkena najis dan dipakai untuk sholat, maka sholatnya tidak syah. Tidak tidak syah ya. Jadi terima. Justru malah akan jadi petaka ya. Petaka kalian di akhir sana ya. Seperti itu. Makanya hati-hati anak-anak ya. Hati-hati ketika kita ke kamar mandi ya. Kita harus menjaga betul-betul ya. Menjaga betul-betul pakaian kita agar terhindar dari najis ya. Baik najis BAK, kencing, ataupun najis BAB ya, dan lain sebagainya ya. Nah,
agar terjaga ya untuk menjaga pakaian kita tetap bersih, rapat dan tidak terkena najis. Jangan lupa dilipat ya, celananya dilipat ke atas ya, lipat dulu. Kemudian lengan bajunya juga dilipat ya, takutnya nanti kalau pas pipis nyiprat kena tangan seperti itu. Paham ya? Nah, kenapa? Nih ada penjelasannya. Ketahuilah bahwa najis yang terlihat mata karena terlalu sedikit seperti setitik ada cipratan kencing dan najis yang menempel di kaki lalat itu ketidaknajisannya dihukumi sama seperti halnya bangkai hewan yang darahnya tidak mengalir ya. Nah nih ya, dosanya tidak main-main. Nah, ini karena sulit untuk menghindarinya dan hukumnya sama seperti darah nyamuk ya, seperti itu. Oke, maka harus hati-hati anak-anak ya pada saat kamar mandi. Nah, lanjut. Nah, pada sebelum masuk ke kamar mandi, nah jangan lupa membaca doa ya. Baca doa. Ada yang hafal doa masuk kamar mandi? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal Oke, good ya. Doanya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung padamu dari godaan jin laki-laki dan perempuan. Oke, dan diingat-ingat anak-anak, doa ini dibacakan sebelum masuk kamar mandi ya. Oke, doa ini dibacakan sebelum masuk kamar mandi. Nah, setelah baca doa dan mau masuk kamar mandi, jangan lupa masuk dengan kaki apa? Kaki kiri. Nah, kaki kiri ya. Oke, kaki kiri ya. Oke, diingat-ingat ya anak-anak ya. Ya. Nah, ingat-ingat ya. Pokoknya anakku semuanya karena sudah tahu ilmunya dan sudah ada jangan lupa sebelum masuk kamar mandi baca doa. Setelah baca doa dan masuk kamar mandi maka masuk dengan kaki kiri ya, kaki kiri. Nah, oke ya. Oke ya. Nah, ya. Halaman berapa? Apa? Halaman berapa? Oh, halaman 12 kalau di buku. Nah, ini Pak Upet lagi share screen ya. Oke. Nah, kemudian pada saat masuk ke kamar mandi, ini diingat-ingat ya, halo. Diingat-ingat, tidak boleh membawa benda yang berisi nama Allah. Nih, ingat ya. Tidak boleh membawa benda yang berisi nama Allah ya. Oke, paham? Paham. Oke, misalkan Al-Qur'an enggak boleh ya. Kemudian apalagi ayat-ayat Allah juga tidak boleh ya. Oke, apalagi bersenandung, salawatan, bernyanyi pun di kamar mandi tidak boleh ya, karena bernyanyi itu bersifat menyelisih setan ya, menyemangatkan setan. Karena apa? Kalau kita bersandung kamar mandi, maka itu adalah apa? Sifatnya setan ya, oke ya. Kalau di kamar mandi ya kita fokus kamar mandi, fokus mandi ya, biar mandinya tidak lama-lama. Ya biasanya
Ada nih ya, ada dari kita mandinya lama banget ya. Sambil nyanyi, sambil karaoke di kamar mandi, la 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 la, itu nggak boleh ya. Apalagi baca ayat-ayat Allah itu tidak boleh. Albert, Ya. karena nggak kelihatan jadi nggak bisa lihat fungsinya. Oh, digeser. Yang pakai HP digeser ke paling kiri ya. Yang pakai HP digeser paling kiri, nanti PPT-nya kelihatan ya. PPT-nya kelihatan. Digeser ke kanan ya. Yang pakai HP digeser ke kanan, nanti PPT-nya terlihat ya. Oke. Kemudian Udah kelihatan. Oke. Udah tahu soalnya. Kan ada hadisnya, kanan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhalal khala'a wa khotamahu. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki kamar mandi, beliau meletakkan cincinnya yang bertuliskan Muhammad Rasulullah ya. Ya, beliau meletakkan cincinnya yang bertuliskan Muhammad Rasulullah. Nah, seperti itu. Misalkan teman-teman pakai apa lagi? Misalkan ada teman-teman perempuan ya pakai kalungnya ada Allah ya, ataupun yang lain ya, misalkan bawa kertas yang bertuliskan Allah juga tidak boleh ya ke kamar mandi ya, karena Allah adalah zat yang paling tinggi ya, paling tinggi ya, zat yang maha besar, maha suci ya. Jadi tidak boleh disia-siakan gitu ya. Oke. Baik. Nah, termasuk tidak boleh membaca kalimat doa, zikir atau Al-Qur'an di kamar mandi ya. Misalkan di kamar mandi baca alhamdulillah wa syukur. Itu enggak boleh ya. Di kamar mandi nyanyi alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur. Nah, nanti kalau ada pabrik marahin, pabrik ingetin. Kok malah nyanyi terus di kamar mandi ya. Nyanyinya ini lagi apa namanya kalimat thayyibah, kalimat Allah. Itu enggak boleh. Oke, lanjut ya. Oke. Nah, kemudian Ubed, nanti ada tugas tidak ada tugas ya. Oke, nah nih yang perlu diperhatikan di kamar mandi adalah tidak boleh melama-lamakan di kamar mandi, tidak boleh bermain-main, ya. Tidak boleh makan dan minum di kamar mandi atau WC. Ya. Oke. Kalau kita mempunyai hajat di kamar mandi segera diselesaikan. Kakakku itu lama-lama kamar mandi. Oh iya. Kakakku. Nah, berarti tugasmu. Lama-lama terus. Nah, berarti tugasmu adalah mengingatkan ya, Nak. Mengingatkan kakakmu, Kak. Ya. Aku mengingatkannya, tapi Dara masih lama. Oh, gitu. Baik, enggak apa-apa. Oke. Kalau tadi teman-teman sudah mengingatkan, berarti tugasnya anak-anakku semua sudah gugur ya, sudah kewajibannya anak-anakku semua sudah selesai ya, sudah mengingatkan. Nah, misalkan nanti yang diingatkan tidak menggubris, ya berarti nanti dosanya ditanggung yang diingatkan ya. Oke. Nah, kita yang sudah mengingatkan, insya Allah dapat pahala dari Allah SWT ya. Oke. Intinya kita tidak boleh menyerah ya, tidak boleh berhenti untuk mengingatkan hal-hal yang baik ya, mengingatkan hal-hal yang bagus ya, tetap selalu diingatkan ya, kakak, ayah, ibu, kata Pak Guru, kalau di kamar mandi itu tidak boleh lama-lama, apalagi nyanyi bersenandung ya, tidak boleh. Kalau di kamar mandi segera diselesaikan hajatnya ya, selesaikan urusannya di kamar mandi ya. Kalau mandi ya mandi, segera mandi ya, tidak main-main, tidak ngobrol, apalagi main HP di kamar mandi. Ada nggak yang di sini main HP di kamar mandi? Ada? Tidak ada ya. Kakakmu. Nah, Papaku. Nah, kalau di kamar mandi sambil main HP. Iya.
Iya, kamar mandi itu adalah tempatnya kotor ya, kotor, bakteri segala macam. Kalau kita membawa alat elektronik, terutama HP ya, HP kamar mandi, maka HP-nya jadi tercemar ya, HP-nya terkotori oleh bakteri ya, virus jorok ya. Oh, pernah. Ayo pernah, oke, berarti diingatkan ya. Tapi diingatkannya yang baik ya, yang baik dan Oke, kok tidak boleh menutup pintu, Pak? Aku pernah. itu ya. Pokoknya kalau kita mengingatkan dengan yang lebih tua harus yang baik ya. Oke, kenapa tidak boleh menutup pintu di kamar mandi? Apa? Tidak boleh apa? Tidak boleh menutup pintu di kamar mandi. Oh, maksudnya ini loh. Apa? Kita biasanya ya kalau di sekolah ya. Biasanya kalau di sekolah kalau ada teman kita yang sedang berada di kamar mandi. Nah, kemudian teman kita itu sudah selesai kamar mandinya, mau keluar, ternyata pintunya ditutup ya, ditahan, dikerjain ya. Dikunci. Nah, betul, dikunci. Nah, jadi nanti temannya di dalamnya temannya bisa keluar. Betul sekali ya. Oke, jadi kalau ada teman kita ataupun saudara kita di kamar mandi, kita tidak boleh jahil. Tidak boleh jahil, tidak boleh mengerjai. Ya. Tidak boleh makan di kamar mandi. Iya, betul ya. Oke ya. Terus lagi. Nah, tidak berlama-lama ya yang tadi Bapak sampaikan. Pak Opel ada yang aneh. Apa? Saya belajar biar Iya, Mas Ari. Kemudian lanjut ya. Nah, nih tadi yang sudah Bapak sampaikan, tidak boleh. ada banyak aneh. Aku mau saya belajar. Iya. Kemudian tidak boleh berbicara, apalagi bernyanyi. Ya, bernyanyi kalau mandi ya boleh. Ya. Pagiku cerah, matahari bersinar. Nah, di kamar mandi nyanyi seperti itu. Nah, tidak boleh. Kenapa anak-anak? Nih ada hadisnya ya. Anna rajula wa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya Bu fasallama falam yaruddu alaihi. Ada seseorang yang melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau sedang buang air kecil. Nah, ketika itu orang tersebut mengucapkan salam, namun beliau tidak menjawabnya. Nah, ini ya, kemudian ini yang juga jadi catatan. Kalau ada, ya misalkan ada orang bertamu ya. Kalau ada orang yang bertamu di rumah, tapi kita sedang berada di kamar mandi, ketika tamu yang mengucap salam, maka kita tetap diam, ya tidak boleh menjawabnya, ya. Karena kita sedang berada di kamar mandi, di tempat yang kotor, ya. Sedangkan salam itu adalah mengandung kalimat-kalimat Allah, ya. Jadi tidak boleh untuk menjawabnya. Nah, baru setelah keluar dari kamar mandi, boleh menjawabnya. Waalaikumsalam. Ya, oke. Boleh berbicara apabila terdesak, misalnya ditanya, ya. Misalnya ditanya, siapakah di dalam? Masa diam. Siapakah di dalam? Masa diam. Pasti tanya. Nah, siapa di dalam? Oh, Revan. Ini Revan. Lagi kamar mandi. Ibu tapi Pak Opel tuh nggak mau jawab-jawab ketika. Kenapa Mas Fahri? Ada apa? Ada apa Mas Fahri? Oke. Ara. Nah, nih misalkan Ara di kamar mandi. Ini siapa yang di dalam? Nah, Ara diem terus. Berarti Ara di kamar mandi. Ini Ara. Nah, kalau ditanya karena terdesak ya, maka harus menjawab. Ini Ara, Bu. Oke, ini Ara, Pak. Pasti di kamar mandi lagi BAB misalkan seperti itu. Oke. Lanjut. Nah, kemudian ketika kita istinja atau cebok ya, ya. Maka pada saat cebok kita lakukan dengan tangan kiri ya. Ketika kita cebok maka kita gunakan tangan kiri. Ya. Tangan kiri. Nah, tangan
kiri. Kiri. Oke, gitu ya Nana ya. Kalau tangan kanan itu buat makan. Betul, kalau tangan kanan itu buat makan ya. Gitu ya. Oke, bagus. Oke. Buat minum. Minum, bagus. Nah, ini ada hadisnya. Bersihkanlah diri atau istinja dari buang air kecil karena kebanyakan siksa kubur berasal ya. Kenapa Mas Fari? Pak, Ya, ada apa? boleh baca doa di kamar mandi tapi nggak dibilangin tapi di dalam hati. Nah, sebaiknya ya tetap saja kalau kita sedang berada di kamar mandi ya untuk menjaga untuk mengantisipasi ketidaktahuan kita daripada dosa, mending kita diam ya. Yang mengandung kata-kata Allah ya, sebaiknya kita diam saja. Nah, ini ada sisa juga ya. Ini sudah ada hadisnya ya. Itu. Kemudian tadi ya kita harus menjaga dari buang air kecil ya, agar air kecil kita itu tidak sampai menempel di pakaian kita. Karena apa? Kebanyakan sisa kubur itu berasal dari bekas buang air kecil. Nah, itu. Jadi kita harus hati-hati anak-anak ya. Harus hati-hati. Harus apa? Ketika kamar mandi harus ya. Kalau kita bisa buang air kecil maupun air besar, kalau tidak disiram nanti di neraka menjadi ular yang besar, Pak. Ya bisa jadi seperti itu ya. Karena itu adalah najis ya, najis seperti itu ya. Oke ya, oke lanjut. Nah, yang terakhir ya yang diperhatikan. Nah, pada saat selesai dari hajat kita, maka kita harus menyiram toilet kita dengan bersih dan harus menjaga kebersihan kamar mandi ya. Kemudian hemat air ya, hemat air, tidak membuang air ya, tidak apa mubazir dengan air ya. Kita harus bijak dengan penggunaan air. Boleh membuang sampah di kamar mandi. Betul sekali, tidak membuang sampah di kamar mandi ya. Bekas tisu kita, bekas kamar mandi apa? boleh. Bekas tisu kita, ya. Hemat airnya kok jadinya hemar, Pak? Apa? Hemat airnya jadinya hemar. Oh, hemar ya. Kau salah ketik ya. Salah ketik. Harusnya hemat air ya, hemat air. Nah, kemudian jaga kenyamanan ya, agar kamar mandi kita tidak bau ya, tidak bau kotor, Agar tidak kotor. betul, tidak kotor ya. Makanya kita kalau setelah dari kamar mandi harus juga menyiram toilet betul, menyiram toilet dengan bersih yang benar. Nah ya, oke, biar teman kita kalau pas masuk kamar mandi tidak kebauan ya. Oke, setelah selesai dari kamar mandi, kita keluar ya. Keluar dengan kaki kanan ya. Kaki kanan, kemudian setelah keluar ya dengan kaki kanan, kemudian dilanjut doa keluar kamar mandi. Namanya Oke, atau ada lagi doa yang alhamdulilladzi alil adza wa afani ya, seperti itu boleh ya. Tapi untuk sesuai hadis ghufranaka, ya Allah, aku memohon ampun padamu ya. Mohon ampun dari apa? Mungkin di kamar mandi tadi berbuat baik atau apa, maka harapannya setelah keluar dari kamar mandi kita mendapatkan ampunan dari Allah, seperti itu terakhir. Nah, lanjutnya. Nah, nih ada lagu, siapa yang mau nyanyi? Nah, kita nyanyi ya bersama-sama ya.
liriknya nadanya pakai nada cicak di dinding. Ya, Pak Ubed dulu yang nyanyi. Masuk ke kamar mandi ya. Cicak di dinding. Masuk ke kamar mandi. Dulukan kaki kiri. Istinja dan disiram. Yur, ingat doanya. Nah, hafal? Hafal enggak? Hafal ya? Nah, boleh sambil lihat di screen-nya Pak Ubed ya. Masuk ke kamar Mandi, dulukan kaki kiri, istinja dan disiram Oke, bagus sekali, pintar. Nah, nanti dihafal di rumah ya. Masuk ke kamar mandi, dulukan kaki kiri, istinja dan disiram. Pure, ingat doanya. Ya, Izin ke belakang. boleh, Mbak. Oke, alhamdulillah sudah selesai. Barakallahu fikum. Oke. Oke, sebelum ditutup, Pak Ubed mau lagi ya. Oke. Tadi sebelum masuk kamar mandi, sebaiknya yang harus dilakukan apa aja? Apa tadi? Melipat, berdoa, berdoa, bagus. Masuk ke kamar mandi dengan kaki. Bagus. kaki. Tidak boleh berbicara saat sedang di kamar mandi. Tidak boleh menyanyi di kamar mandi. Bagus, pintar. Apa lagi? Tidak boleh tidak boleh membawa gadget ke kamar mandi. Bagus sekali. Tidak boleh Tidak boleh menyanyi di kamar mandi. Betul sekali ya. Bagus, pintar-pintar. Masya Allah ya. Ya, jangan. Oke ya. Oke. Kalau teman-teman sudah tahu, sudah paham ya, yang perlu catat dan digarisbawahi adalah dilakukan. Apa anak? Dilakukan dan dikerjakan ya. Oke, diamalkan ya. Oh iya, kata Pak Guru, sebelum masuk kamar mandi, kita harus berdoa dulu ya. Harus berdoa dulu, kemudian bajunya dilipat. Kalau misalnya kita mau BAK ya, mau BAK jangan lupa celananya dilipat, kemudian lengan bajunya dilipat seperti itu. Kemudian masuk dengan kaki kanan ya, masuk dengan kaki kanan. Kemudian jangan lupa lagi tidak boleh membawa apa benda-benda yang berisi nama Allah ya, dan tidak boleh bernyanyi, bersenandung di kamar mandi. Nah, kemudian tidak boleh membawa gadget juga ya. Takutnya apa? Kalau kita berlama-lama di kamar mandi, ya setan sangat senang ya. Nanti setan akan mengganggu, ya akan menggoda ya dengan apa? Mungkin dengan perasaan-perasaan yang lain ya, seperti itu. Ya melama-lama itu nggak boleh ya. Kemudian apalagi tidak boleh mengotori kamar mandi ya. Setelah selesai cepol tangan kiri, bersih kamar mandi, kemudian keluar dengan kaki kiri ya, berdoa seperti itu. Paham ya? Oke. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Ada pertanyaan tidak? Tidak ada Pak Ubed. Oke. Kalau tidak ada, oke. Jangan lupa jam 9 nanti kalian Zoom bahasa Arab ya. Oke. Baik anak-anakku semuanya. Nama temanmu. Oke, anak-anak, karena waktunya sudah mau habis. Oke, cukupkan ya.
Cukupkan. Yuk kita tutup dengan bacaan basmalah dan doa belum habis. Tugas. Pak Naca ada tugas juga. Tidak ada tugas. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Pak Ubed. Apabila Pak Ubed banyak salah mohon dimaafkan. Sama-sama Pak Ubed. Kami juga minta maaf. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Pak Ubed. Terima kasih Pak Ubed. Sehat selalu Pak Ubed. Amin, amin, amin. Semangat terus Pak Ubed. Kami juga minta maaf. Terima kasih Pak Ubed. Assalamualaikum Pak Ubed. Assalamualaikum Pak Ubed. Sampai tutup ya. Habis ini bahasa Arab. Dadah.